Andrea berjalan keluar menuju jalan utama. Dia mengirimkan lokasinya pada Wisnu dan menunggunya di pinggir jalan. Tidak lama setelahnya, sebuah mobil BMW warna hitam berhenti tepat di depannya. Mengetahui siapa yang ada di dalam mobil itu, dia membuka pintu bagian penumpang dan masuk ke dalam mobil. "Sudah membaik sekarang?" Wisnu bertanya dengan suara lembut. Andrea tidak menjawab. Dia hanya tersenyum simpel di wajahnya. Menyadari mood Andrea yang masih belum membaik, Wisnu hanya diam dan fokus menyetir. Saat mereka tiba di rumah, kakek Harsa yang sedang duduk di ruang tamu bertanya pada Andrea. "Di mana Haris? Bukankah seharusnya kalian pulang bersama?" "Haris ada urusan mendadak di kantor, Kek. Jadi kami pulang duluan." Andrea berbohong demi suaminya. Dia lalu tersenyum pada kakek Harsa dan kemudian meminta izin untuk ke kamarnya. "Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja?" Wisnu berkata dengan pelan. Dia khawatir melihat wajah Andrea yang semakin pucat. "Tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja." Andrea menepuk bahu Wisnu sebelum akhirnya masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya, Andrea melihat ke tempat tidur itu dan juga melihat ke sofa. Dia melemparkan tasnya ke lantai dan membuka bajunya satu persatu seraya berjalan ke kamar mandi. Setelah selesai mandi serta memakai baju tidurnya, dia mengambil bantal dari tempat tidur dan menaruhnya di sofa. Tubuh dan pikirannya sudah sangat lelah hari ini. Dia berbaring di sofa itu. Baru beberapa menit dia sudah tertidur lelap. Ketika tengah malam, Haris membuka pintu kamar. Saat dia berjalan masuk ke kamar, dia melihat tas istrinya dan beberapa isinya berserakan di lantai. Dia membereskan barang-barang itu, lalu menaruhnya kembali ke dalam tas. Pun saat Haris akan masuk ke kamar mandi, dia melihat baju-baju istrinya, termasuk bra dan celana dalamnya juga berserakan di lantai. Dengan sabar, Haris mengambil baju itu satu persatu dan menaruhnya di keranjang baju kotor. Dia lalu mandi dan memakai baju tidurnya. Ketika akan berbaring di tempat tidurnya, Haris menyadari bahwa istrinya tidak di sampingnya. Dia melihat ke sekeliling kamar dan menemukan istrinya yang sudah tertidur lelap di sofa. Dia tertawa kecil melihat posisi tidur istrinya. Haris membungkukkan badannya. Dia mengelus lembut rambut kepala istrinya sebelum akhirnya memindahkannya ke tempat tidur. Dia juga menyelimuti istrinya dengan selimut dan berbaring di sampingnya. Pagi harinya, saat Andrea bangun, dia menyadari bahwa dirinya sudah ada di atas tempat tidur. Apakah tadi malam aku hanya mimpi?" Dia menggelengkan kepalanya pelan dan melihat tempat tidur di sampingnya yang kosong. Dia pasti tidur di tempatnya semalam. Hatinya mulai sakit ketika memikirkan hal itu. Hari ini Andrea tidak ingin pergi keluar. Dia ingin menghabiskan waktunya di rumah. Dia masih memiliki misi yang harus dijalankannya. Target hari ini adalah Ibu Weni, ibu mertuanya.
Andrea mengirimkan pesan pada Wisnu tentang rencananya dan menjelaskan secara detail. Tidak lama, Wisnu menjawab pesan tertulis darinya dengan emoji oke. Sesudah sarapan, Andrea pergi ke taman belakang rumah. Dia berdiri di depan greenhouse bunga anggrek milik Ibu Weni. Di tangannya, Andrea membawa cangkul kecil. Dia memakai sarung tangan dan juga caping petani. Sementara Wisnu yang berdiri di sampingnya membawa sekarung tanah. Dia memakai kaos putih biasa dan celana jeans robek-robek dengan sepatu boot kebun warna kuning. Meskipun Wisnu hanya memakai baju kebun yang simpel, dia masih terlihat tampan. Postur tubuh serta warna kulitnya yang eksotis bisa membuat siapa saja jatuh cinta padanya. Mereka menjalankan misi itu kurang lebih 1 jam. Bagian yang terakhir adalah menunggu Ibu Weni masuk ke dalam greenhouse itu. Ibu Weni selalu mengecek greenhouse itu setiap hari sekitar pukul 1 sampai pukul 2 siang. Setelah selesai berbicara di teleponnya, Ibu Weni berjalan menuju ke belakang rumah. Ibu Weni bersenandung dengan bahagia sembari membawa fertilizer spray di tangannya. Saat dia membuka pintu greenhouse itu, Ibu Weni berteriak sangat keras. "Oh my, di mana baby-babyku? Kesayanganku." Ibu Weni shock, tubuhnya mulai gemetar.